Xiaze. Ternyata kamu setiap hari lembur sampai larut malam. Sangat melelahkan. Kami juga sudah sangat lama mencarimu. Kalian siapa? Siapa saya? Lepaskan saya, tolong, ada orang, tolong. Masuk mobil. Lepaskan saya. Ini bukan Linnea. Bagaimana ini? Pergi. Bagaimana ini? Kejar mereka. Kalian sebenarnya siapa? Kenapa menculik saya? Bukan menculik saya. Kenapa saya ada di mobil kalian? Kita mau kemana? Cepat sekali lupa sama kami. Bolehkah saya pakai telepon saya untuk menelepon? Kamu masih mau menelepon polisi ya? Saya tidak mau menelepon polisi, saya hanya mau menelepon ayah saya. Menelepon apa? Diam saja di sini. Saya benar-benar tidak kenal kalian. Kalian pasti salah tangkap, bukan salah orang. Saya memang tidak kenal kalian. Saya biasanya juga tidak pernah menyakiti siapa-siapa. Ganti baju bukan kamu lagi. Menganggap saya buta ya? Bukan, saya Lin Mei. Kalian benar-benar mau menangkap saya? Kalian pasti salah orang. Lepaskan saya ya, Kak. Bagaimana, saya? Kamu diam saja. Saya lompat dari mobil. Tangkap dia. Jangan bergerak. Tolong, Cek dia. lepaskan saya. Kamu jauh sekali, tidak takut kehilangan jejak? Mengikuti mobil paling mudah terjadi dua hal. Anti penyelidikan dan kehilangan jejak. Jarak ini pas. Haruskah menelepon polisi? Menelepon polisi. Secara logika, Linnea, gadis yang tidak punya uang dan pengaruh, juga tidak mungkin membuat masalah besar. Kita lihat dulu situasinya. Kamu cepat ikut. Lin Mia. Nama keluarga juga diganti. Habek ya, Du Renet. KTP saja bisa dipalsukan. Sudah kubilang namaku Lin Mei. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Aku tidak tahu siapa yang kalian cari. Durwonan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Mau dipukul ya? Masih berani menghindar dariku. Kalau kamu pukul aku, mana mungkin aku tidak menghindar. Memukulmu kenapa? Kakak, jangan pukul lagi, kita hampir sampai. Banyak mulut ya kamu. Berdiam diri saja, nanti sampai aku yang akan menghajar kamu. Ngapain lihat-lihat? Tidak lihat juga tidak apa-apakan. Turun dari mobil, jalan cepat. Tunggu, MA maaf. Aku agak ingin ke toilet. Jangan coba-coba bermain curang, ke toilet di dalam sana, naik. Pelacur sialan. Kamu tunggu saja, bawa masuk, jalan, cepat jalan cepat.
Lepaskan aku, kalian mau apa? Kalian kembali, jangan pergi. Bagaimana? Seru kan? Kalian salah tangkap orang, aku benar-benar bukan orang yang kalian cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kalian salah tangkap orang, aku tidak punya ibu. Aku yatim piatu, aku besar di panti asuhan. Kamu tidak percaya, kamu bisa periksa ke panti asuhan. Kamu berani bohong padaku, mau mati ya? Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak bernama Duronan. Namaku Lin Meya. Aku baru kembali dari Prancis, ayahku punya warung makan. Kalian bisa periksa. Lin Mia. Yatim piatu. Lalu ayahmu bagaimana? Aku beritahu kamu. Jangan kira dengan bicara bohong. Utangku yang 1 juta itu bisa tidak dibayar. Kamu tenang dulu, aku tidak bohong, aku adalah ayah angkatku. Ayah angkat yang mengangkatku dari panti asuhan. Aku tidak bernama Duronan, aku tidak bohong. Masih bohong ya? Lihat kamu yang putih bersih, mulut penuh kebohongan. Sepertinya kalau tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan ingat. Buka bajunya. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, tolong. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh kalian masuk? Mau mati ya? Cari mati. Kamu lawan berapa orang? Menyelamatkan wanita cantik bukan urusanku. Kamu sendiri yang lakukan. Gimana kalau aku 3 kamu 4? Kamu yang atur. Ada apa? Kalian tahu ini melanggar hukum kan? Lalu apa kalau melanggar hukum? Aku kasih tahu di tempat ini. Akulah hukumnya. Ayo, ayo. Menculik preman. Aku selesai kerja. Lain kali bisa lebih cepat lagi. Sakit, sakit, sakit. Aku salah, aku salah, aku salah. Kalau kamu baik-baik, tidak akan sakit. Baik-baik. Panggil semua temanmu ke sini. Ayo, ayo semua ke sini. Astaga, dari mana kalian muncul? Tidak tahu kalian bertarung sehebat ini. Ini pertama kalinya aku melihat langsung. Bertarung sehebat ini. Jungkook, 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 Jungkook. Aku tahu, orang itu pernah kasihku kartu nama di bandara. Dia namanya Jiang Yilong kan? Dia gurumu kan? Bisa minta dia ajari aku bertarung. Bisa kan? Kamu kurang akal ya? Cukup parah. Sudah kapan ini kamu masih cari guru di sini? Gimana? Tidak apa-apa kan? Sakit. Sedikit. Besok akan lebih sakit.
Jangan bergerak. Aku selalu pikir kamu lemah dalam bertarung. Tidak menyangka kamu bertarung sehebat ini. Beberapa orang kecil ini, 10 lagi pun bukan masalah. Terima kasih. Kamu mau kemana? Tongkatnya mana? Tadi siapa di antara kalian? Siapa yang menakut-nakutiku? Siapa yang tadi mencopot bajuku? Aku akan pukul kalian. Sekarang tahu salah. Tadi aku sudah bilang kan. Salah menculik orang. Aku akan pukul kalian. Percaya tidak? Terima kasih, terima kasih. Orang-orang ini punya catatan kriminal. Mereka khusus menagih utang untuk orang lain. Kami sudah mengawasi mereka cukup lama. Kali ini, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Zhang Yulong, juara nasional bela diri bebas tahun itu. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama, ini memang tugas kami. Silai can duduk. Lihatlah. Keaslian dokumen ini sudah kami verifikasi. Kami juga sudah menghubungi ayah Lin Meya. Nanti, kalian tinggal tanda tangan dan bisa pergi. Gadis yang dicari orang-orang ini bernama Durwonan. Mirip dengan Lin Meya. Durwonan ini punya utang rentenir. Karena mereka salah mengenali orang. Mereka mulai mengincar Lin Meya. Kami akan terus melacak dan menyelidiki masalah ini. Saya akan memberitahu kalian jika ada perkembangan terbaru. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Wu. Sama-sama. Jiang Yilong, juara tinju nasional, bagaimana saya tidak tahu? Meskipun saya bukan anak kandungnya. Saya sudah tinggal di keluarga Ou selama 20 tahun. Memanggilnya ayah selama 20 tahun. Saya benar-benar tidak ingin melanjutkan ini. Mengurus perusahaan ini dengan susah payah. Pada akhirnya, saya hanya pion bagi keluarga Ou. Bagaimana kalau kita berdua pergi dari kota ini? Mulai baru di tempat yang baru. APA kamu bodoh? Saya tidak peduli, dimanapun saya sama saja. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah CEO grup Ourui OU. Kamu harus tahu semua yang kamu miliki hari ini adalah hasil perjuanganmu sendiri. Bukan karena kamu adalah putri Ou Changlin. Kenapa kamu harus menyerahkan masa depanmu begitu saja kepada Ouyang yang tidak punya kemampuan? Pekaknya saya bertahu. Saya tidak akan egois seperti itu. Saya akan menemanimu tetap di sini. Menemanimu melawan sampai akhir. Saya tidak akan membiarkan kamu menikah dengan Lidong. Orang yang harus kamu nikahi adalah saya. Tunggu sebentar, saya mau menerima telepon.
Hello, Paman Lin. Xiaozhe? Baru saja saya menerima telepon. Katanya Xiaoya diculik. APA? Mia diculik? Ya. Awalnya saya juga tidak percaya, saya pikir itu telepon penipuan. Lalu saya menelepon Xiaoya. Dia memang diculik. Tapi sekarang dia sudah diselamatkan. Tapi dia terluka dan sedang dirawat di rumah sakit. Kamu segera ke rumah sakit rakyat? Ya, jangan panik dulu. Jangan panik, saya segera ke sana. Telepon dari Paman Lin. Katanya Lin, Maya diculik. Sekarang dia di rumah sakit. Kamu tahu, Paman Lin sudah membesarkan saya sejak kecil. Bagi saya dia seperti ayah. Saya takut kalau dia sendirian dan tidak bisa menangani semuanya. Dia butuh bantuan saya. Saya merasa harus pergi membantunya. Hal sebesar ini harus dilihat. Saya akan segera kembali. Segera. Sakit. Tidak sakit. Para penculik brengsek ini, dia benar-benar pantas mati. Xiaoze ini juga benar-benar. Kenapa dia harus membuatmu menunggunya di basement? Ayah, jangan panik. Nanti tekanan darahmu naik lagi. Lihat, aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Jangan salahkan Xiaoze untuk hal ini. Dia sama sekali tidak tahu aku menunggunya di basement. Para penculik itu juga tidak memukulku. Tangan ini karena mereka mengikatku dengan tali. Kalau tidak diikat, aku pasti kabur. Sebenarnya aku mencoba kabur. Hanya saja aku agak ceroboh, jatuh saat berlari. Lihat. Wajahku tergores. Sudah, jangan bicara lagi. Ini juga salah ayah, seharusnya aku meneleponmu lebih awal. Menyuruhmu pulang, pasti tidak akan terjadi hal ini. Paman, kamu ini anak. Kamu kerja lembur ya kerja lembur. Kenapa harus membuat Xiaoya menunggu di basement? Kalau dia menunggu di kantor, apakah dia akan mengalami hal ini? Hari ini Xiaoya anton tidak APA. Kalau dia ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, jangan marah pada Xiaoze. Bukankah aku sudah memberitahumu tadi? Dia tidak tahu aku menunggunya di basement. Aku tidak memberitahunya. Aku ingin memberinya kejutan. APA, sebenarnya apa yang terjadi? Aku menunggumu di basement setelah pulang kerja, tiba-tiba tidak tahu dari mana. Muncul sekelompok orang, mengikatku dan membawaku ke mobil. Sebenarnya mereka salah orang. Untungnya Jiang Yilong dan Ouyang melihatnya. Mereka terus mengikuti mobil yang membawaku. Sampai di sebuah pabrik di pinggir kota, mereka menyelamatkanku. Ayah, jangan salahkan Xiaoze lagi. Dia benar-benar tidak tahu aku di basement. Baik. Aku akan periksa apakah laporan pemeriksaan sudah keluar. Aku tidak apa-apa. Hanya luka-luka ringan. Dokter sudah menanganinya. Nanti laporan pemeriksaan keluar. Kalau tidak ada urusan, kamu bisa pulang. Jangan tunggu aku di basement lagi. Aku ingin bertemu kamu. Tapi kamu tidak mengangkat teleponku, juga tidak membalas pesanku di WeChat. Aku juga tidak berani mengganggumu di kantor. Sebelum kamu melakukan apapun lain kali, beritahu aku dulu. Apa gunanya memberitahumu? Pako you. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan di sini? Tidak ada masalah. Setelah pulang, istirahatlah yang cukup, luka luarnya akan sembuh. Baik, terima kasih, dokter.
Polisi sudah menyelesaikan penyelidikan. Informasi identitasmu tidak ada masalah. Orang yang mereka cari, Duruonan. Sepertinya adalah seorang gadis yang sangat mirip denganmu. Gadis ini punya utang rentenir. Mereka entah bagaimana mengincarmu. Mereka pikir Duruonan bersembunyi di sini. Detailnya masih dalam penyelidikan polisi. Kamu harus lebih berhati-hati dalam beberapa waktu ini. Jangan sampai sendirian lagi. Ya, mereka terus memanggilku Duruonan. Siapa Duruonan yang kalian bicarakan itu? Tidak tahu, sepertinya seorang gadis yang sangat mirip dengan Linnea. Berapa umurnya? Apakah seumuran dengan Xiaoya? Sekarang dia di mana? Detailnya sedang diselidiki polisi. Jika ada perkembangan, polisi akan menghubungi kalian. Ayah, kenapa? Aku khawatir, katanya dia sangat mirip denganmu. Kamu pasti akan dalam bahaya. Aku sampai lupa urusan penting karena panik. Pak Ou, terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkan Xiaoya, kalau bukan karena kalian. Xiaoya pasti dalam bahaya hari ini. Aku sampai sekarang masih takut memikirkannya. Benar-benar harus berterima kasih padamu. Paman, tidak perlu terlalu formal. Aku kebetulan saja ada di sana. Tetap harus berterima kasih. Bagaimana kalau aku traktir makan? Sudah larut, bagaimana kalau aku traktir makan malam? Tidak perlu, Paman. Lain kali saja. Iya, sudah larut, lain kali pasti aku traktir makan. Zaichi, kamu nanti antar Xiaoya pulang. Aku keluar sebentar, nanti aku balik. Jangan tunggu aku ya. Papa, sudah larut malam, mau kemana? Aku keluar sebentar. Kamu polisi Wu? Kamu pernah telepon aku. Aku ayahnya Lin Meiya. Maaf ya, ganggu kamu di jam segini. Kamu masih di kantor polisi? Aku mau ke sana untuk cari tahu sedikit. Oke, nanti ketemu ya. Oke. Oh Wuyang, bajumu. Pakai dulu, malam dingin. Aku kasih tahu ya. Meskipun kita sudah putus, tapi sebagai laki-laki, tanggung jawab tetap harus dijalankan. Ngerti? Masalah kita, aku belum bilang ke Papa. Aku khawatir kesehatannya tidak kuat. Aku juga tidak menyangka dia akan telepon kamu. Tidak tahu apakah mengganggu kerjaan kamu. Maaf ya. Sudah, ayo naik mobil, aku antar kamu pulang. Dan juga, aku sudah jelaskan ke Ouyang. Aku sudah bilang dengan jelas. Kita putus bukan karena kamu. Ini semua masalahku. Dia tidak berhak menyalahkan kamu. Jelaskan ke dia. Kamu dan dia sekarang hubungannya seperti apa? Kalian berdua kapan jadi begitu akrab? Apa sekarang kamu suruh dia ngapain? Dia langsung ngapain? Kamu suruh dia main drama? Dia langsung main drama? Drama apa sih? Kamu diculik. Kebetulan banget. Dia kebetulan lewat. Dia menyelamatkan kamu. Lalu kalian cari orang yang tidak jelas, pura-pura polisi. Telepon Om Lin, dan aku ada di sini. Lin Mia. Aku kurang jelas ngomongnya? Kamu terus-terusan begini, seru ya? Di hatimu aku seperti ini? Kamu pikir aku seperti ini? Kamu pikir aku yang memukul diriku sendiri? Aku gila ya? Hari ini aku tunggu kamu di basement. Tiba-tiba datang sekelompok orang, tidak bilang apa-apa. Langsung tarik aku ke mobil. Aku sama mereka, tidak ada yang bisa dibicarakan. Aku sudah bilang, aku bukan orang yang mereka cari, tapi mereka tidak mau dengar. Mereka memukuliku, mereka menarik rambutku. Mereka juga mengikatku di kursi. Sekelompok pria mau membuka bajuku. Waktu itu aku merasa hampir mati. Ouyang dan Jiang Hilo muncul tepat waktu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu akibatnya seperti apa. Kalau tidak percaya bahwa orang-orang itu kita berhadapan, tanya mereka, apa benar ini aku yang atur sendiri? Cukup. Sudah selesai.
kenapa kau tiba-tiba sangat membenciku? Meskipun sudah putus, sudah bertahun-tahun, bukankah aku masih keluargamu? Aku tidak percaya kau bisa sekejam ini. Aku tidak percaya kau lupa semua kenangan masa lalu. Aku tidak percaya kau tidak sakit hati lihat aku diperlakukan semena-mena. Kenapa? Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah kujelaskan. Aku bosan, aku tidak cinta lagi, bahkan sebagai keluarga pun tidak mau. Tidak boleh? Apa kau mau kuantarkan pulang? Tidak. Aku punya kaki, bisa jalan sendiri. Hati-hati di jalan. Maaf, mana yang Pak Polisi Wu? Saya. Pak Polisi Wu, halo. Saya Ayah Lin Maya. Kita baru telepon, silakan duduk dan bicara. Baik, maaf ya ganggu lewat malam begini. Saya cuma mau tanya soal Durwonan. Sekarang dia di mana? Waktu itu apa di sampingnya ada ibunya? Atau bapaknya atau apa? Dia utang berapa pada perampoknya? Bagaimana bisa dia utang orang, Pak Lin? Apa Bapak kenal Durwonan ini? Tidak kenal. Begini, Pak Polisi Wu. Perampoknya mengira anak saya Durwonan. Diculik, dan katanya, anak saya sama Durwonan. Mirip sekali, sekarang perampoknya sudah ditangkap. Tapi nanti, kalau komplotannya culik lagi anak saya. Bagaimana? Jadi, saya mau cari tahu soal Durwonan. Hanya dengan menyelesaikan sumbernya, yaitu Durwonan. Anak saya baru benar-benar aman. Betul kan? Betul. Hanya tahu Durwonan ini terjebak utang rentenir, para penculik lainnya tetap bungkam. Kami pasti akan segera menyelidiki masalah ini. Selama ini, suruh putrimu berhati-hati, jangan pergi ke tempat sepi. Pulang lebih awal malam ini, ya saya tahu. Pak Hao. Saya punya permintaan, bolehkah saya menggantikannya? Silakan. Saya ingin berbicara dengan penculik itu, untuk mengetahui situasi Durwonan. Tidak bisa, sekarang bahkan keluarga pun tidak diizinkan mengunjungi. Tapi, Anda jangan terlalu buru-buru. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan, oke? Begini. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Tidak apa-apa, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan.
Kenapa tidak nyalakan lampu? Minum banyak alkohol sendirian tidak baik untuk kesehatan. Shenjie, kalau kamu tidak bisa putus dengan Lin Meiya, katakan saja langsung padaku. Jangan hari ini kasus penculikan, besok kasus pembunuhan. Keadaan saya hari ini. Kamu meninggalkan seseorang di sini. Untuk Lin Meiya, paman Linmu. Dengan alasan keluarga. Katakan sesuatu. Saya juga seorang wanita. Saya juga terluka hari ini. Tahukah kamu, dalam beberapa jam kamu pergi, saya terus membayangkan kamu dan Lin Meiya bersama. Dia begitu manja, dia sangat membutuhkanmu. Dia dalam pelukanmu, lalu bagaimana dengan saya? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Hari ini Lin Meiya benar-benar diculik. Adikmu juga pergi, Ouyang yang menyelamatkannya. Saya hanya di samping, saya hanya melihat dari jauh. Karena Lin Meiya tidak memberitahu Paman Lin tentang perpisahan kami. Jadi Paman Lin menelepon saya. Pokoknya saya sudah menjelaskan padanya. Saya bilang padanya untuk tidak membuat keributan lagi. Tidak akan ada lagi. Tidak akan ada. Maaf. Saya salah. Sedang tidak mood. Semua akan berlalu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu porsi lobster kecil. Kakek Wang. Bukankah ini yang selalu aku katakan? Iya, bukankah kamu selalu bilang begitu? Mari kita putus. Lupakan aku. Aku tidak mau bersama dengan wanita yang tidak punya otak seperti kamu. Bahkan setelah putus, sudah bertahun-tahun. Bukankah aku masih keluarga kamu? Aku sudahlah, aku tidak cinta lagi. Sekarang aku bahkan tidak mau jadi keluarga lagi. Tidak boleh.
Foto kita berdua harus ditempel di sini. Oke, mulai sekarang kamu yang pegang kendali di rumah ini. Ju Xiaoyu. Kamu tahu tidak? Aku sudah mencari kamu selama 23 tahun. Tapi aku tidak pernah mendapat kabar dari kamu. Sekarang kamu di mana? Dulu. Ketika aku tahu kamu melahirkan sepasang anak kembar. Satu bernama Du Ruoya. Tapi karena kesulitan ekonomi, tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Dengan berat hati, kamu menyerahkan anak yang memiliki penyakit jantung bawaan, Ruoya, ke panti asuhan. Ya, kamu tidak mau mencari dia. Tapi kamu bisa mencari aku. Aku bisa bantu kamu. Untungnya, Tuhan membuka mata, membuatku menemukan Ruoya di panti asuhan. Aku membawanya pulang. Aku juga menyembuhkan penyakitnya. Kamu tahu tidak? Sekarang aku memberinya nama baru, Lin Mia. Kamu suka nama ini? Tapi aku tetap tidak mendapat kabar dari kamu. Hari ini, Tuhan membuka mata lagi, memberiku kabar tentang Ruonan. Anak ini, kenapa dia harus pinjam uang rentenir? Katakan padaku. Sekarang dia di mana? Apakah kamu? Kamu lagi menghadapi kesulitan apa?
bangun belum? Kamu pergi jam berapa pagi ini? Aku nggak tahu. Aku tahu kamu lagi nggak enak hati, tapi aku juga nggak mau lihat kamu tiap hari. Minum sampai mabuk baru bisa tidur. Kamu udah beberapa hari nggak ke kantor. Semangat dong. Semua masalah pasti berlalu. Aku ada di sini sama kamu. Sarapan udah siap, makan selagi hangat. Aku sayang kamu. Papa. Kenapa kamu minum segini banyak? Tidur di sini kayak apa? Papa. Bangun. Ternyata kamu selalu ada, selalu ada. Ngomong apa sih kamu? Kenapa kamu nggak muncul? Papa, kamu mabuk. Ayo, pulang. Pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Kenapa kamu minum segini banyak? Aku selalu ada. Kenapa kamu nggak cari aku? Baiklah, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Aku udah datang ke sini. Selalu ada. Kenapa kamu minum segini banyak? Ayo. Kamu bilang. Sakit ya? Udah lama banget. Aku belum sempat nanya. Malam itu sebenarnya kenapa? Kenapa kamu sendiri ke pinggir jalan, minum segini banyak? Sampai mabuk kayak gini. Kalau aku nggak cari kamu, aku nggak berani bayangin. Apa yang bakal terjadi? Kamu masih ngomong. Aku cuma khawatir sama kamu. Kalau khawatir, kamu harusnya balik nemenin aku. Malam itu sebenarnya kenapa? Aku cuma mau tanya ke polisi. Aku khawatir. Kalau penculiknya masih punya teman gimana? Kalau mereka culik kamu lagi gimana? Aku cuma mau nanya biar jelas. Kamu ini nggak ngerti sama sekali. Susah ya papa mikirin kamu. Aku juga mau nanya kamu. Kamu udah beberapa hari ngurung diri di kamar. Kamu ngapain ayah? Tiap pagi makan dikit banget. Kamu bukannya bikin ayah khawatir ya? Aku sembunyi buat sembuh. Lihat, luka di wajahku sudah sembuh. Memang layak dipuji. Bagus sekali, lihat kamu. Pagi ini, bahkan sudah bikin sarapan untuk ayah. Kamu juga makan banyak. Bagus sekali, baiklah. Ayah. Aku mau bilang sesuatu. Katakan. Aku dan Xiaze putus. APA. Jangan buru-buru, jangan melotot. Kamu jangan buru-buru. Dengar aku jelaskan pelan-pelan.
Aku dan Xiaze putus. Bisa dibilang putus dengan damai. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Bukan. Beberapa hari ini, aku mengurung diri di kamar. Aku berpikir banyak. Xiaze benar. Kami sudah kenal 10 tahun. Setiap tahun tidak ada perubahan. Siapapun pasti akan bosan, kan? Dia sekarang ingin mengejar kehidupan baru. Jika aku melepaskannya, bukankah aku juga memberi diri sendiri kesempatan lagi untuk mengejar kehidupan baru? Kenapa aku harus terus-terusan mengganggunya dan tidak melepaskannya? Aku melepaskannya. Bukankah itu sama saja dengan melepaskan diriku sendiri? Jadi aku memutuskan. Aku tidak akan kembali ke Eropa. APA. Aku akan tinggal di sampingmu. Mulai hari ini, aku akan mencari pekerjaan. Aku akan bersinar dan bersemangat. Aku akan kembali menjadi Linnea yang optimis dan bahagia. Yang santai. Sudah, ayah. Makan. Kamu harus makan lebih banyak. Ini khusus aku buat untukmu. Rasanya enak. Enak. Kakek, ayah ibu, pagi. Peijai, Ayo, cukup banyak ya. Oh ya, kalian sama keluarga OU. Bagaimana pembicaraan soal lamaran itu? Lancar nggak lancar? Sudah tentuin tanggalnya belum? ayah, jangan dibahas lagi deh. Ourui ini kan biasanya baik-baik aja, kan? Tapi begitu bahas soal tunangan, kayak dia mau dibunuh aja. Bahkan cerita masa lalu orang tuanya yang memalukan. Juga dia keluarin di meja makan. Jadinya suasana di meja makan jadi awkward banget. Aku nggak dengar. Jadi ya gagal deh. Kenapa bisa gagal sih? Buat keluarga kita, apa sih yang gagal-gagal? Dongdong kita ini kan hebat, di mana-mana. Bukan cewek yang ngejar-ngejar dia, kan? Aku masih nggak dengar. Bisa nggak kamu ngomong lebih keras? Kamu nggak tahu kalau ayah kita ini telinganya kurang dengar? Kamu ini ngomong pelan-pelan. Dia nggak dengar. Kamu selalu ngomong pelan-pelan gini. Aku sama sekali nggak dengar. Ayah, maksudku Dongdong nggak suka sama dia. Dong, ini salah kamu. Kamu terlalu tinggi standarnya, jadi nggak suka sama dia. Dong, bilang sama kakek, kamu suka yang kayak gimana sih? Penjin tahu. Aku nggak akan kasih tahu. Ayah, biarin Dong urusin sendiri. Kita sebagai orang tua, nggak usah ikut campur, biarin aja mereka. Kakek sayang, kamu tenang aja. Cucumu ini kan hebat, nggak takut nggak dapat pacar. Nanti aku pasti cari. Cewek paling hebat di dunia ini. Bawa pulang buat jadi cucu menantumu, biar kamu lihat, oke? Kamu lihat, begitu dia ngomong keras aku langsung dengar. Kamu tahu siapa yang pulang? Kakek, siapa yang pulang? Tentu saja aku. Cepetan turun. Kaget nggak? Bikin mataku silau. Ini kan putri kesayangan kita pulang, bukan? Bukannya kamu harusnya di Jepang? Kapan pulangnya? Kemarin malam, waktu aku pulang kamu sudah tidur. Jadi aku tunggu sampai pagi ini baru muncul dengan gaya. Udah, cepetan duduk. Bukannya kamu kangen sama sarapan kita? Aku sengsara banget, di Tokyo cuma ada satu restoran Cina. Yang rasanya masih bisa, hampir habis aku makan. Benarkah? Tapi aku tidak melihatmu menjadi kurus. Benci deh. Dengar-dengar pernikahanmu dengan Kak Ourui batal. Benci, selalu membicarakan hal yang tidak enak. Itu disebut batal? Di kamusku, hal ini tidak pernah dimulai. Baiklah. Tidak apa-apa, ayah, ibu, kakek. Pernikahan kakakku dengan Kak Ourui batal tidak masalah. Tapi masih ada pernikahanku dengan Ouyang. Asalkan kedua keluarga kita bersatu, semuanya akan baik-baik saja, kalian tenang saja. Aku menikah dengan Ouyang, tidak ada masalah sama sekali. Kalian juga tidak keberatan, kan? Saya enggak. Kalau begitu, anggap saja kalian tidak keberatan. Kakak dan mereka semua tidak keberatan. Mulai hari ini, Ouyang secara resmi menjadi tunanganku. Misanyo ya persatuan kedua keluarga kita. Serahkan saja padaku. Wei dari keluarga kami tidak punya kelebihan lain. Tapi dia dilahirkan dengan percaya diri.
Sekarang, hari-hari baik Ouyang akan datang. Chensha, Kamari. Ayo. Aku mau tanya sesuatu. Pacar kamu sama si bos Ou kita itu. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa maksudnya? Di perusahaan ini udah ramai dibicarakan, aku dengar beberapa hari lalu. Si bos Ou itu jadi pahlawan. Menyelamatkan pacarmu. Sekarang rumor ini menyebar dengan cepat. Katanya pacarmu sama si bos Ou itu ada hubungan khusus. Aku bilang, kamu kok nggak tahu sama sekali sih? Boss Yuan, jangan dengarkan omongan mereka. Masalah ini, cuma bos Ou yang menyelamatkan Lin Meiya. Untung dia ketemu, aku malah harus berterima kasih sama dia. Kamu memang besar hati ya. Lebih waspada dikit. Direction. Nggak apa-apa, udah. Oh, Rui udah sampai di kantor belum? Belum. Kalau dia udah sampai, bilang dia kesini, aku mau cari dia. Baik, Direktur. Pergi sana. Halo, ada yang bisa saya bantu? Maaf, mau tanya. Kantor Ouyang di mana ya? Maaf, boleh tahu Anda siapa? Saya Tenengan Ouyang. Kamu kasih tahu aja di mana kantornya. Maaf, Nona. Kalau Anda benar-benar tunangan Bos Ou, kenapa Anda nggak tahu kantor Bos Ou di mana? Dan saya belum pernah melihat Anda. Kalau Anda benar-benar tunangan Bos Ou, Anda bisa langsung telepon dia. Maaf, ganggu sebentar. Saya mau tanya, Departemen SDM di mana ya? Saya mau interview. Saya nggak mau. Apa sih? Cepat ikut aku ke kantor. Nggak apa-apa, ini temanku. Kamu pacarnya Bos Ou ya? Bukan. Kamu salah sangka. Salah sangka apa? Kamu masih pegang baju Bos Ou. Bukan. Ya. Bukan. Ini memang baju Ouyang. Tapi aku bukan pacarnya, bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku cuma lewat sini, bawa bajunya untuk dia. Nona Lin, bagian personalnya ada di lantai 15. Kantor Bos Ou. And the tahu gone. Terima kasih. Apa maksudmu? Tukang kyusai baju? Kamu bilang dia pacarnya Ouyang, kamu sengaja ya? Kamu tunggu saja, nanti kamu akan menyesal. Kamu dari tempat cuci baju mana? Maaf, kayaknya kamu salah. Aku bukan dari tempat cuci baju. Lalu kenapa baju Ouyang ada di tanganmu? Dia pinjamkan ke aku. Jangan bilang kamu mau bilang. Kamu benar-benar pacarnya Ouyang? Sepenjuru uangku, selera Ouyang. Tidak pernah semurah ini. Kalau kamu benar-benar tunangan Ouyang, maka menurutku selera Ouyang juga tidak terlalu tinggi. Aku sedih untuk keluarga Ou. Seorang wanita menentukan kemakmuran sebuah keluarga. Rumah yang makmur pasti penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Pengertian dan toleransi, menurut pengamatanku. Keempat hal itu sepertinya tidak ada padamu. Kamu tidak hanya arogan dan manja, tapi juga licik dan tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak melihat ada yang tinggi di dirimu. Apa yang membuatmu merasa superior? Uang? Barang mewah?
Sepengetahuanku, seorang gadis terpelajar adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana menghormati orang lain. Bahkan jika aku benar-benar tukang cuci baju, aku tidak semurah kamu. Cari Ouyang ya. Ada 2 jalan. Belok kiri sini. Depan belok kiri, kiri, kiri lagi. Dan juga, mengingat kamu sangat peduli dengan baju Ouyang ini. Untukmu, tolong kembalikan ke dia. Terima kasih. Orang macam apa sih? Kamu tunggu saja. Nona Li, maaf, jangan marah. Dia baru, tidak kenal Anda. Sekarang aku akan mengantar Anda ke kantor Bos O. Kamu kenal aku? Aku pernah lihat Anda sekali di acara tahunan perusahaan bertahun-tahun lalu. Ini baru seperti kata-kata manusia. Tidak perlu kamu antar. Aku tahu jalannya. Tarik napas. Jahat tidak mendekat, jahat tidak mendekat. Pergi cepat, perasaan buruk, pergi cepat. Hembuskan napas, kejahatan tidak mendekat. Nona Lin, Anda mencari Mener Chen-nya. Mener Chen tidak ada. Mau cari Ouyang ya? 2 pilihan. Belok kiri di sini. Depan, belok kiri, lalu belok kiri lagi. Ouyang. Li Weiwei. Kamu sudah kembali dari Jepang. Iya, cepat bantu aku. Ayo. Aku capek sekali. Kenapa barangnya banyak sekali? Ayo cepat berikan pelukan hangat. Lama tidak bertemu. Lihat aku, gemuk atau kurus, apakah semakin imut? Semakin imut. Kamu juga semakin ganteng. Tentu, duduk. Oak. Aku capek sekali, muter-muter jauh. Kamu haus? Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Aku tidak haus. Kenapa kamu yang ambilkan? Mana sekretarimu? Kenapa kamu tidak punya sekretaris? Kamu belum mengenal aku ya? Aku sebenarnya tidak mau kerja di perusahaan jelek ini. Ayahku yang memaksaku, begitu datang langsung main game. Dia menyuruh sekretaris untuk mengawasiku setiap hari. Aku kesal melihatnya. Aku suruh dia pergi jalan-jalan. Ouyang, kamu masih sama imutnya. Kenapa bajuku ada di sini? Baju ini benar-benar milikmu ya? Kamu tidak tahu, awalnya aku sangat senang mau bertemu kamu. Tapi resepsionis perusahaanmu, kayak kotaknya kemasukan air. Aku bilang aku tunanganmu, mereka tidak percaya. Malah bilang yang mengantarkan baju untukmu. Pelayan laundry itu pacarmu, pelayan laundry itu. Bilang dia datang untuk interview di perusahaanmu. Aku malah dibully sama dia. Apa-apaan ini? Maksudmu, kamu mengira gadis yang mengantarkan bajuku sebagai pelayan laundry? Apa kerja bukan? Apa maksudmu? Hubungan kalian apa? Jangan-jangan dia benar-benar pacarmu. Bagaimana dia membulimu? Dia bilang aku manja, arogan, cerewet, dan tidak masuk akal. Katanya aku nggak punya satupun dari 4 kriteria itu. Katanya dari atas sampai bawah nggak kelihatan mana yang high class. Bikin emosi banget. Jangan sampai ketemu lagi dia. Kalau ketemu lagi, bakal gue habisin dia. Udah, jangan marah-marah lagi. Gak cuma lu, gue aja gak sanggup lawan dia. Dia beneran pacar lu ya? Mana mungkin. Terus, kapan gue bilang lu tunangan gue? Masa ia bukan tunangan lu? 4 tahun lalu sebelum ke Jepang, lu bilang apa ke gue? Gue bilang apa? Lu bilang asal gue mau berangkat kuliah ke Jepang dengan baik. Lulus 4 tahun tanpa ganggu lu, tanpa bikin susah lu. Begitu gue balik, lu langsung nikahin gue. Gue bilang gitu? Kalau enggak, ngapain gue ke Jepang? Lama lagi,
Empat tahun. Ini ijazah, udah lulus 4 tahun. Sekarang gue balik. Jangan mau kabur ya. Ini semua barang-barang yang lu beliin buat gue ya? Ini semua oleh-oleh dari Jepang buat lu. Ada kalung, figurine, sarung tinju, sepatu bola edisi terbatas. Ada jam tangan juga, lihat dong, suka nggak? Bukan ya mbak, ini dibawa pulang gimana? Jangan panggil mbak, panggil Wei Bao aja. Kalau ribet, panggil Bao aja juga boleh. Sama ini. Dapat dari mana? Ini kan jersey legendaris petarung MMA Jepang. Sakura Bakatsushi yang udah dipakai langsung. Ada tanda tangannya juga loh. Keren banget kan? Ya ampun. Sini. Peluk sayang, peluk sayang. Aku datang. Sini Bao, peluk sayang, Baoku. Lucu banget sih, sayang banget sama kamu. Saya Paulu. Kami sangat puas dengan nilai akademikmu di Prancis. Beberapa pertanyaan tadi juga sudah dijawab dengan sangat baik. Kami akan pertimbangkan baik-baik rekomendasi dari Bapak Petit. Selanjutnya saya akan laporkan kondisi Anda kepada atasan. Kalau tidak ada halangan, besok bisa langsung datang ke grup untuk daftar resmi. Baik, saya tunggu kabarnya. Oke. Terima kasih. Ada perlu apa? Aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan Bos OU. Secara pribadi. Di sini kan tidak ada orang lain, langsung saja bicara. Aku ingin berterima kasih atas kejadian Xiao Ya yang lalu. Xiao Ya. Maksudmu Lin Mei ya? Jadi hari ini kamu datang. Hanya untuk berterima kasih padaku? Ya. Sekalian ingin bertanya, kenapa? Kebetulan sekali Bos OU ada di lokasi saat itu. Aku sudah laporkan penyebab dan proses kejadian ini ke polisi. Sepertinya aku tidak perlu melaporkannya lagi padamu. Bos OU. Xiao Ya sejak kecil dibesarkan di panti asuhan. Dulu waktu kecil selalu ada sekelompok orang yang sering menindasnya. Tapi dia tidak menangis, juga tidak lapor pada guru. Dia memilih untuk menahan sendiri seorang diri. Itu karakternya, kuat dan tidak suka merepotkan orang lain. Aku bersamanya selama 20 tahun, aku sangat mengenalnya. Aku tahu dia adalah tipe orang yang jika kau berbuat sedikit baik padanya, dia akan membalasnya 100 kali lipat. Jadi aku lebih tahu lagi karakter seperti ini. Sebenarnya sangat mudah ditipu orang. Kamu berhenti dulu. Aku merasa perkataanmu sangat tidak enak didengar. Apakah kamu meragukan kalau insiden penculikan Lin Mei Ya direkayasa olehku? Apakah itu maksudmu? Bos OU, ada banyak perempuan di sekitar Anda. Aku yakin Anda belum pernah bertemu. Gadis polos, baik hati, dan tidak waspada seperti Mei Ya. Jadi Anda merasa tertarik dan ingin bermain-main. Menurutku wajar saja, aku bisa mengerti. Tapi Xiao Ya tidak bisa. Dia tidak punya modal untuk bermain dengan Anda. Jadi aku mohon pada Anda, lepaskan dia. Hari ini kamu datang ke sini. Dengan status apa? Mantan pacar Lin Mei Ya? Keluarga teman? Atau karyawan grup perusahaan OU? Semuanya. Maaf, di sini tidak ada yang namanya semuanya. Ku beritahu kamu. Tidak peduli dengan status apa kamu datang ke sini hari ini.
Pertama-tama sebagai karyawan grup perusahaan O. Karyawan bawahan melapor pada atasan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu termasuk kelalaian tugas. Kedua, kejadian waktu itu benar-benar tidak sengaja kulihat. Aku cuma melakukan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan punya nurani. Tentang ini, polisi sudah menyampaikan terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu sebagai mantan pacar atau kerabat, di saat dia paling bahaya dan butuh kamu, malah nggak ada di sampingnya. Sebaliknya malah curiga buta ke orang yang nyelamatin dia. Dasar apa kamu berhak duduk di sini ngomong ginian? Ada yang ketiga. Sekarang hubunganmu dengan Linnea udah bukan pacaran lagi. Dia jomblo, aku juga jomblo. Aku berhak ngejar cewek jomblo manapun yang kusuka. Urusan lo apa? Apalagi masalah ini, kamu sama sekali nggak punya hak untuk ngatur-ngatur di depanku. Ngerti nggak omonganku? Aku tetap harap Bos OU bisa pertimbangkan saran saya dengan serius. Soalnya sekarang di perusahaan sudah banyak rumor nggak jelas yang ganggu saya dan Bapak. Jadi stop sampai sini. Bos OU. Silakan keluar. Wei. Barusan kamu bilang pelayan laundry. Datang interview ke perusahaan kita? Iya. Kenapa? Nggak ada-ada. Tunggu di sini ya, aku mau keluar sebentar. Mau kemana? Ada urusan yang super penting.